Bagaimana merancang lingkungan untuk sukses? Selama krisis energi dan embargo minyak tahun 1970-an, peneliti Belanda mulai mencermati pemakaian energi negara itu. Di kawasan hunian pinggiran dekat Amsterdam, mereka mendapati sebagian penduduk menggunakan energi 30% lebih sedikit daripada tetangga-tetangga mereka. Padahal ukuran rumah mereka sama dan mereka mendapat jatah listrik yang sama pula. Ternyata rumah-rumah di lingkungan ini hampir identik kecuali dalam satu hal, lokasi meteran listrik. Ada yang menaruhnya di ruang bawah tanah, yang lain menaruhnya di atas dekat pintu masuk. Seperti bisa Anda pikirkan, rumah-rumah dengan meteran listrik di dekat pintu masuk menggunakan listrik secara lebih hemat. Ketika pemakaian energi mereka jelas dan mudah dipantau, orang mengubah perilaku. Setiap kebiasaan dimulai dengan petunjuk, dan kita lebih mungkin melihat petunjuk yang menonjol. Sayangnya, lingkungan tempat kita hidup dan bekerja seringkali memudahkan kita untuk tidak melakukan aksi tertentu karena tidak ada petunjuk yang jelas untuk memicu perilaku itu. Mudah untuk tidak berlatih gitar ketika gitar itu tersimpan rapi di lemari. Mudah untuk tidak membaca buku ketika rak buku berada di sudut ruang tamu. Mudah untuk tidak minum vitamin ketika vitamin itu tidak terlihat di ruang makan. Ketika petunjuk-petunjuk yang memicu suatu kebiasaan samar atau tersembunyi, petunjuk-petunjuk itu mudah terabaikan. Sebagai perbandingan, menciptakan petunjuk visual yang nyata dapat menarik perhatian Anda ke kebiasaan yang diinginkan. Pada awal 1990-an, staf kebersihan di Bandara Schiphol memasang stiker kecil yang terlihat di tiap fasilitas buang air kecil. Tampaknya setiap kali seorang laki-laki datang untuk buang air kecil, mereka otomatis mengarahkan kencing mereka ke sesuatu yang mereka kira seekor. Stiker itu menyebabkan buang air lebih terarah dan secara signifikan mengurangi cipratan atau tumpahan air kemih keluar fasilitas. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa stiker itu menurunkan biaya pembersihan kamar kecil sebesar 8% per tahun. Saya mempunyai pengalaman tentang dahsyatnya petunjuk yang nyata dalam hidup saya sendiri. Saya bisa membeli apel dari toko, meletakkannya di kotak tertutup di bagian bawah lemari pendingin, dan melupakannya. Ketika akhirnya saya ingat, apel-apel itu biasanya sudah tidak bagus. Saya lupa makan apel karena tidak pernah melihatnya. Akhirnya, saya menjalankan nasihat saya sendiri dengan merancang ulang lingkungan saya. Saya membeli mangkuk buah besar dan menempatkannya di tengah meja makan. Tiap kali membeli apel, saya langsung meletakkannya di situ, di tempat terbuka yang hampir selalu terlihat oleh saya. Hampir seperti ajaib. Saya mulai makan beberapa butir apel tiap hari semata karena buah itu terlihat tidak tersembunyi. Berikut beberapa cara untuk merancang ulang lingkungan Anda dan menjadikan petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan yang lebih Anda sukai lebih nyata. Jika Anda ingin tidak lupa minum obat tiap malam, taruhlah botol obat Anda tepat di tempat Anda biasa minum obat. Jika Anda ingin berlatih gitar lebih sering, taruhlah gitar Anda di tengah ruang santai. Jika Anda ingin tidak lupa mengirim ucapan terima kasih, taruhlah alat tulis di meja kerja. Jika Anda ingin minum air putih lebih banyak, isilah beberapa botol air tiap pagi dan taruh di beberapa tempat di seluruh rumah. Bila ingin menjadikan suatu kebiasaan penting dalam hidup Anda, buatlah petunjuk agar hal itu menonjol di lingkungan Anda. Perilaku yang paling persisten biasanya mempunyai lebih dari satu petunjuk. Bayangkan betapa banyak cara berbeda untuk membuat seorang perokok tergerak untuk mengambil sebatang rokok, mengendarai mobil, melihat seorang teman merokok, merasa stres dalam pekerjaan, dan sebagainya. Strategi yang sama dapat dipakai untuk kebiasaan baik dengan menyebar pemicu-pemicu di hampir semua tempat. Anda meningkatkan peluang teringat akan kebiasaan Anda sepanjang hari. Pastikan pilihan yang terbaik dijadikan yang paling nyata. Membuat keputusan yang lebih baik itu mudah dan wajar. Bila petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan baik berada tepat di depan Anda, ancaman lingkungan itu mujarab, tidak hanya karena pengaruhnya pada cara kita menanggapi dunia, tapi juga karena kita jarang melakukannya. Kebanyakan orang hidup di dunia yang diciptakan orang lain. Namun, Anda dapat mengubah ruang tempat Anda tinggal dan bekerja untuk meningkatkan paparan Anda pada petunjuk-petunjuk positif serta mengurangi paparan Anda pada petunjuk-petunjuk negatif. Rancangan lingkungan kemungkinan Anda mengambil kembali kendali dan menjadi arsitek dalam hidup Anda.
Jadilah perancang dunia Anda, tidak hanya sebagai pemakai.